Record. Lupa. Udah. Hmm. Nah, oke. Jadi layarnya udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Silakan Zahran mulai langsung dipresentasiin ya. Seperti biasa kalau presentasinya udah beres, langsung Hmm. demoin aplikasinya aja. Oke? Oke. Hmm. Silakan Zahran. Oke. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nama saya Muhammad Hasan. Hari ini saya membahas soal presentasi proyek tentang labirin game ya. Em, jadi untuk tujuan proyek ini, em, yang pertama saya ingin membuat media hiburan yang di kala gabut ya, di kala yang waktu luang itu. Terus yang kedua mengetes permainannya, apakah ini menghibur atau tidak. Terus yang ketiga menguji kesabaran pemain. Jadi ada enemy atau musuhnya itu berjalan secara dempetan. Jadi musuhnya itu akan berjalan secara berdekatan yang akan membuat playernya ini susah untuk melewatinya. Dan yang terakhir ini buat game yang bertema combat dengan cara yang sederhana. Yang biasanya kalau game tentang berantem tuh akan selalu terlihat rumit dilihat dan kompleks. Yang ini yang terlihat sangat mudah untuk dilihat dan dicerna cara bermainnya. Dan topik utama di proyek ini dia memiliki dasar pembuatan pada contoh yang tag and game ya. Jadi seperti yang dalam GIF ini kurang lebih proyeknya akan mirip seperti ini. Dia akan menghindari musuh dan akan mengeliminasi musuh juga dan ada tujuannya untuk menang. Dan fitur khasnya ini layarnya dapat dikontrol secara dinamis ke arah manapun dan menggunakan arrow keys di keyboard. Jadi seperti yang di game keyboard pada biasanya yang pakai WSD atau pakai arrow key yang atas bawah kanan kiri itu juga bentuk di control. Dan playernya dapat menembakkan sebuah peluru ya ke enemy-nya, ke musuhnya untuk mengeliminasi, untuk menghalangi jalannya kemenangan, jalan untuk kemenangannya player. Dan ini ada analisis untuk kemenangan dalam permainan ini. Nah, dalam penting ini saya menggunakan Python untuk sebagai bahasa pemrograman untuk membuat game ini. Dan untuk ini demonstrasinya, jadi demonstrasinya akan seperti itu ya, seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang, jadi ini adalah player ya, yang dia bisa bergerak atas bawah, atas kanan kiri bawah. Dan yang benda panjang ini adalah temboknya, dan ini menghalangi. Dan kalau untuk pencet spasi, ini akan melakukan sebuah peluru untuk menghilangkan satu musuh yang ini. Supaya eh, layarnya bisa berjalan lebih enak lagi. Jadi eh, saat apa namanya, saat enemy-nya berjalan situ, kita bisa menembakkannya untuk menghilangkan. Ketika kita menyentuh sini, dan ini kita akan menang dalam permainan sini. Ya, seperti itu. Terus prospek pengembangannya dalam proyek ini em, ada 3 poin yang saya ingin pertimbangkan, yaitu menambahkan musik dalam permainan game ini. Terus bisa bermain secara online atau multiplayer, jadi playernya gak cuma hanya satu doang, tapi bisa lebih dua atau tiga. Dan ini bisa bermain di semua platform, bisa bermain di seperti HP atau di laptop juga. Ya, terima kasih. Ini adalah proyek apa presentasi yang buat um, permain game yang Maze ini. Sekarang kita akan melanjut ke yang tes Rufir ini. Dan ya, nama saya Muhammad Zahran dan saya akan bahas soal presentasi tentang tes Rufir menggunakan membahas pemrograman Python. Dan tujuan proyek ini saya ingin mengetes estimasi kesehatan Rufir ya. Untuk mengaplikasikan melakukan Python, terus untuk melakukan penjagaan diagnosa alat awal. Dan masalah utama dalam proyek ini, dia untuk dibuat langganan latar belakang untuk
tinggi biaya untuk memeriksa kesehatan jantung manusia. Jadi untuk memeriksa kesehatan jantung manusia itu untuk mengetes kesehatannya. Dan yang kedua untuk dibuat semua umur ya agar untuk melihat kesehatan mereka. Dan ini tes ini berlaku untuk semua umur, jadi tidak ada batas umur atau gimana. Dan yang ketiga untuk melihat kesehatan orang untuk mungkin pola hidup yang kurang sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang pola hidup yang kurang sehat bisa melakukan tes seperti ini untuk melihat estimasinya saja. Dan fitur tes ini tes ini cuma diperlukan squat saja. Jadi tidak ada push up, nggak ada sit up, nggak ada eh, apa aktivitas olahraga lainnya gitu. Jadi hanya squat saja. Dan langkahnya untuk sangat mudah untuk diikuti. Jadi peraturannya diikuti ini sangat mudah untuk dilakukan dan diikuti. Dan em, saat saat kita mengirim hasilnya itu akan mengeluarkan hasil yang instan ya setelah dicobanya. Jadi tidak usah nunggu beberapa hari atau beberapa menit. Jadi setelah send kita sudah dapat hasilnya. Dan ini dalam proyek ini saya juga menggunakan Python dalam dalam pemrograman tes Roofer ini. Dan prospeknya pengembangan ini adalah untuk aplikasi Roofer ini sudah baik, cuman yang ditingkatkan tuh hanya ukuran fontnya yang terlalu kecil. Jadi kalau misalnya tulisan kekecilan akan diperbaiki untuk jadi lebih besar. Terus bentuk aplikasinya terlalu polos, jadi nggak ada gambar atau suara. Jadi dalam aplikasi itu akan terlihat sangat flat dan warnanya cuma satu doang dan nggak ada gambar, nggak ada apapun. Dan ya terima kasih. Dan ini adalah bentuknya dari tesnya. Ya, jadi ini adalah tahap awalnya, apa di halaman pertama maksudnya. Jadi ini adalah welcome. Terus ini adalah em, keterangan ya soal aplikasi ini. Dan kalau kita pencet start, ini akan muncul seperti ini. Jadi kita akan kasih sebuah nama. Jadi saya akan kasih nama saya. Nah, jadi saya pernah mencobanya. Jadi full years ini adalah jadi tahun saya jadi 17 tahun. Setelah setelah first test ini kita akan disuruh untuk em, ngetes denyut nadi selama 15 detik untuk estimasi saja ya. Jadi saya kemarin tuh ada 10 detak. Jadi 15 detik ada 10. Terus dalam pas saat squat kita ada 30 detik untuk melakukan squat. Jadi selama ini kita harus melakukan squat sampai setelah itu kita melakukan final test. Dalam yang warna hijau ini, detik yang warna hijau ini ada kita untuk mengetes denyut nadi kita setelah squat. Jadi kita akan menghitungnya selama 45 detik. Setelah itu ini akan berubah jadi warna hitam yang artinya kita harus beristirahat sejenak dulu untuk mengetes seberapa apakah untuk turunnya itu gimana atau normal atau enggak. Jadi kemarin tuh saya ada di 16 setelah squat. Jadi pas saat ini saya nunggu setelah detik ke 15 saya hitung lagi sampai selesai dan saya waktu itu mendapatkan hasil 13. Setelah itu kita bisa send result dan ini adalah hasil instan. Jadi ini adalah cuma estimasi dan ini adalah indeksnya dan ini adalah current performance. Dan itu saja hasil hasil untuk tes profilnya dan ya presentasinya sudah selesai. Terima kasih. Nicely done. Oke, sok clapping a hand buat Zahran. Nah, jadi itu dua project yang kemarin Parents udah Zahran buat. Mungkin ini saatnya kalau Parents ada pertanyaan untuk menguji 32 kemarin ke Zahran. Langsung disampaikan ke Zahran.
Jangan dulu matiin share screen-nya dong. Ini parentsnya mau lihat dulu. Oh ya, Langsung matiin oh ya aja. tuh, Coba. tuh. Kalau parents ada pertanyaan terkait projectnya, boleh langsung dites. Jadi gimana Zah perasaannya bisa coding? Bisa sih, pasti mungkin harus di ini sih, harus Ini lihat udah dulu sih belajar di objek oriented juga belum ya? object oriented gimana ya. Pakai kelas itu atau masih ini? Oh, kelas itu ada sih, kelas kayak gitu tuh Ada. pakai dev juga. Eh, Oke. Coba Nah, tunjukin codingannya Zaran. Zara, oh coba iya, diliatin parents kalau codingnya misalnya Zah. mau ngetes, coba kita tes parents. Masih inget nggak nih si Zara? Hmm, Bukanya yang terakhir kali aja, berarti yang Rufier aja Zara. Gofir ya. Hmm. Ini sih Gofirnya Iya bener. Itu kan yang nanti kemarin. login dulu. Oh ini bukan lokal ya? Masih lokal Kan parents. Paling dia disimpannya ke GitHub-nya juga buat portofolio ke lokalnya dulu. yang mana sih? Yang Um, kayak nomor 4 deh. Eh, Empat, iya 4 harusnya. empat ya. Ya enggak? Wah, ya. Oh iya. Nah, coba jelasin. Ayo, gimana struktur yang di Rufier ini, Zahran? Jadi pertama kita ada ini namanya final apa my app ya, ini adalah apa namanya, ini my app nih, yang tadi halaman pertama ini ya. Jadi kita di awal ini kita pakai namanya from PyQt untuk di import ya. Terus untuk PyQt widgetnya terus kita import juga, terus itu dalam kurung kita masukin application-nya, widgetnya, terus box layout-nya, terus apa QV box layout-nya, masuk grupnya, grup box, habis itu radio button, Oh, enggak habis semua, itu ada enggak per push. baris aja, keseluruhan aja. Kamu kelompokin, ngejelasinnya coba. Ya jadi kan Ini itu kan dikelompokin ada nih apa ya. aja? Ya dikelompokin, jadi ini dalam kelompok ini yang itu tuh, em, yang kita bisa membuat yang ada, ini ada tombol, terus ada kita bisa ada teks yang keluar, terus habis itu apa namanya, kita bisa mengubah tulisan itu. Terus habis itu em, kita import lagi ada PyQt 5 Qt Core nih ke kita jadi ke timer. Jadi itu kita kan ada timer. Jadi kita bisa menggunakan timer. Terus habis itu kita ada import ke em, apa, ada fontnya gitu kan. Terus habis itu yang instr import nih, ini adalah em, yang tadi, yang dalam widget pertamanya ada tulisan kayak seperti ini, jadi kita import dulu ke sini. Terus habis itu ada second win, yang second win inilah yang halaman yang kedua yang barusan itu. Terus habis itu ini adalah kelasnya. Kelas ini adalah kita loading main widgetnya ya. Em, Kita pakai apa, yang klik kelas. Habis itu dalam dev ini kita masukin yang ini terus ada UI-nya, terus kita connect. Habis itu kita pakai appear, terus habis itu kita show, menunjukkan. Setelah itu kita masih dalam kelas yang sama, ini kita membuat dev yang baru, jadi kita harus buat ini ya, pakai self, terus kita set window title-nya. Habis itu bisa di resize, ininya, Oke. apa lebar, sama Nah, ini apa menggerakkan apa X sama Y-nya. jadi jadi ada 4 file ya untuk bikin satu aplikasinya, Zahran ya. Ya, ya. Jadi untuk satu aplikasinya kita membuat 4 file, dikonekin semua ya. Oke, so kayak gitu, Zahran, so gimana perasaannya Zahran udah mengerjakan proyeknya?
Hmm, ya, kalau hasilnya ini namanya hasilnya memuaskan, cuman kalau untuk sebelum membuat tahapnya kayak tulis ini capek sebenarnya. Banyak yang baru ya. Iya, Oke, sip. Apa Eres ada pertanyaan terlebih dahulu nggak ke Zahran? Asiknya coding nggak? ya Kenapa, coding ya Eres? untuk coding Ah, Ya coding coding asik nggak? coding mungkin di awal mungkin stres kali ya, Pak. Um, apa namanya harus ketik panjang Karena terus Zahran kalau udah nanti kan bakal terus coding ya. ya terus coding coding Java gitu. Apalagi kalau milih karirnya di ini, ya, seumur hidup coding ya. Iya. Oke, so Zahran udah lebih hebat ya dari sebelumnya. Kalau misalnya kita review lagi kemarin masih print Hello World pas awal-awal sampai ujungnya udah mulai bikin beberapa file untuk satu aplikasi. Nah, di sini saya ingin coba sharing dulu parents mengenai apa pelajaran Zaran selama di kelas kemarin. Jadi 32 pertemuan kemarin di By Systems itu udah ada grade-nya. Itu based on apa? Based on activity yang udah Zaran lakukan gitu. Nah, saya sendiri ngelihat Zaran waktu kemarin belajar dari awal sampai sekarang, penasarannya tinggi. Jadi kan emang itu dulu ya desires-nya untuk bisa di IT gitu. Nah, selama saya mengajar eh, fokusnya tinggi, nggak gampang ke distraksi dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, ada kebingungan langsung ditanyain sama si Zahran. Itu yang bikin kelebihan yang apa saya lihat dari Zahran gitu. Nah, nanti di sini saya coba sharing aja beberapa nilai di setiap pertemuannya. Ini based on systems, jadi saya cuma ngambil aja. Terus nanti yang saya sertakan itu ada beberapa project highlight yang udah Zaran kerjakan. Gitu. Jadi per modul ya, saya pisahinnya. Jadi setiap modul nanti parents bisa tolong dibaca aja. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan aja ke grup mengenai rapot ini. Gitu. Jadi nanti di modul satu Zahran udah belajar dari tipe data ke algoritma. Habis itu terus berlanjut dasar-dasarnya sampai di modul 5 itu udah mulai masuk ke object oriented OOP, ngebikin biar dia bisa reproducible ya untuk si codingannya. Dan itu udah mulai masuk ke dalam game, di dalam project-project itu yang tadi udah Zaran presentasiin gitu. Nah, ini ada beberapa catatan yang udah saya sampaikan juga. Jadi emang kalaupun memang dilanjutkan itu sangat potensial karena rasa penasarannya masih tinggi gitu. Yang penting itunya dulu sih, semangatnya dulu yang udah ada karena yang namanya IT kan emang terus berkembang dan kalau nggak ada kemauan jadinya ya bakal stagnan gitu. Nah, itu nanti saya coba share lewat PDF aja untuk rapotnya Zahran kalau ada pertanyaan mengenai detailnya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu secara singkat mengenai progresnya Zahran Udah, tadi yang saya sampaikan. cukup jelas ya. Cukup jelas, Parents ya. Oke, sip. Nah, jadi kalau di Ini algoritma siklus, yang mhm, 32 pertemuan ini berarti targetnya sampai di level apa ya? Maksudnya dia eh, apa dia udah bisa bikin program sendiri atau ya ini kan mungkin kebanyakan dikasih tahu terus coding. Apa ini udah bisa sendiri kalau misalkan ada suatu case tolong bikinkan program ini gitu. Kira-kira udah sampai di level itu nggak? harapannya sudah sampai di level situ. Jadi di 32 ini expect apa? Objektif dari algorithmics adalah memberikan dasar-dasarnya dulu. Nah, nanti kalau misalnya Zahran ada pengembangan sendiri dengan ilmu yang udah dimiliki 32 kemarin, nah itu boleh langsung ditanyain gitu. Jadi sistemnya ke konsultasi gitu nanti sama tutornya. Nah, tapi kalau 32 kemarin berarti yang di ekspektasinya udah ke checklist nih parents. Jadi ada apa minimal project untuk lulus gitu. Nah, itu yang kita udah apa capai selama di kelas. Ya mungkin masih banyak sekali bantuan selama pengerjaan, tapi yang penting dalam segi berpikir logikanya, cara ngerjain proyeknya dari awal sampai akhir, itu Zahran langsung terlibat ke dalamnya. Jadi kalau misalnya nanti ada case baru, nah kemampuan berpikir kritis dari Zahran yang perlu diuji. Gitu. Oke, oke. Kayak gitu, Farah. Ada lagi? Ya udah.
Nanti Udah bisa ya, langsung Aras. saya tanya ke Zahran langsung. Coba nanti tanya lagi Zahranya. Sip. Nah, jadi kalau di algoritmik itu sebenarnya ada path, ada alur untuk belajarnya dari Python Pro itu ada tingkatan yang lebih lanjut gitu. Jadi kan kalau di Python Pro ini udah belajar mengenai dasar-dasar yang diperlukan cara pakai Python. Nah, algoritmik ada kelas Python Pro 2. Jadi di Python Pro 2, ekspektasinya itu nanti Zaran punya kemampuan untuk bikin eh, pengolahan data science. Jadi nanti Zaran akan coba ngeklasifikasiin gambar, mana yang termasuk anjing, mana yang termasuk sepeda, sama mana yang termasuk mobil. Gitu. Ini penerapannya berarti artificial intelligence sama machine learning. Nanti Zaran akan coba belajar di modulnya di Python Pro 2. Nah, terus selain data analysis, kita juga ada data analysis sama machine learning, kita juga ada game seperti biasa. Nanti kita coba mulai menerapkan lagi itu dalam project 3D games. Ada 3D games sama ada juga ini ya. Ini apa? Oh, ini game tic-tac-toe ya. Jadi dia game silang silang nol gitu ya, parents. Nah, ini tetap based on-nya apa? OOP lagi gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh aja kalau misalnya Zaran akan melanjutkan kembali di Python Pro 2, project-project yang akan dikerjakan. Tapi nggak menutup kemungkinan ada project yang lain ya, parents. Karena eh, ada berapa modul ya? Nanti bisa saya kirimin juga kurikulumnya kalau mau lanjut gitu. Nah, jadi ini alurnya kalau di algorithmics. Jadi nanti akan masuk ke Python Pro Second Year. Berarti di situ juga nanti ada akhir modulnya tentang etika profesi. Jadi di situ akan bahas tentang apa potensi kesempatan karir ya dari pelajaran Python ini nanti bisa kemana aja. Zaran akan mulai tahu job description setiap IT roles yang ada di tech startup, tech industry gitu. Nah, itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan selama kelas kemarin. Jadi mungkin selamat sekali lagi ya Zaran dan juga parents untuk keberhasilannya selama 32 kemarin dan masih semangat sampai selesai untuk menyelesaikan kelasnya. Itu aja mungkin dari saya, dari parents atau Zaran ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai Nanti next mungkin yang level, rapot, dan yang lainnya. Hmm? silabus kurikulum untuk yang berikutnya boleh di-share juga ya Boleh, biasanya. boleh, boleh. Kayaknya ada di. Yang pro 2 itu. Mm-mm. Saya coba buka dulu ya. Kayaknya udah ada PDF-nya sih. Bentar dulu. Ya kalau ada PDF-nya boleh di-share di grup aja nggak apa-apa. Oh, Nanti saya boleh cek. di-share di grup aja. Oke, sip. Ah, Jadi mungkin saya coba highlight dulu beberapa ya. Tempo 2. Nah, ini untuk gambaran aja. Jadi di awal nanti kita parents akan ada review dulu dari modul 1. Terus nanti ada mulai pengembangan mobile development. Itu em, akan menggunakan libraries baru namanya Kiwi. Terus baru masuk yang tadi untuk pengolahan data, terus basics of machine learning, baru masuk ke 3D games. Nah, nanti kita akan coba develop kayak ini ya, apa? Aplikasi kayak yang Minecraft kita kita mau buat itu, terus akhirnya masuk ke web development. Ya, di situ mulai masuk gimana caranya udah konekin ada hubungannya dengan database, akan mulai pakai SQL Alchemy nanti di dalam projectnya dan terakhir yang udah saya sebutin tentang etika profesi. Kita nanti akan kasih tahu karir di IT. Gitu. Untuk PDF-nya saya kirimin dulu aja sekarang bentar. Eh, ini dia. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, Parents? ini targetnya untuk yang 32 yang ini udah memang dia bisa dilepas sendiri ya, maksudnya untuk programmingnya ada case apa dia udah bisa bikin sendiri gitu ya. Harusnya seperti itu. Nah, jadi perlu ada dorongan juga dari Zahrannya. Jadi kalau misalnya mau go beyond the limits, berarti coba mulai cari-cari ada case apa dan mulai ngerjain secara apa mandiri dulu. Kalau misalnya facing the problems, nanti selama di kelas kita coba bahas gitu. Ya. Kurikulum.
Python Pro 2. Nah, udah dikirimin parents ya ke grup. Ya, ya, Sip, terima. itu aja mungkin dari saya. Dari parents ada pertanyaan terlebih dahulu. Udah cukup jelas kayaknya. Udah jelas ya. Nanti Kalau kita gitu pelajari dulu. nanti boleh ditanyain aja. Nanti paling berarti PR-nya itu dari algoritmis akan ada rapot ya. Nanti rapotnya itu saya yang langsung kirim aja PDF-nya ke grup. Nanti untuk sertifikat itu nanti tim admin akan ada hubungi parents. Jadi nanti ya pokoknya logonya warna ungu, ada tulisan A-nya itu minta data nama lengkapnya Zahran sama tanggal lahir. Paling nanti dibalas aja buat ngegenerate sertifikatnya ya. Nanti biar langsung dikirimin sama tim admin. Itu aja berarti dua Oke, PR ya. Nanti kalau misalnya yang kelas lanjutan mau konsultasi dulu, nanti tes sama tim sales yang adminnya aja. Itu juga ngerangkap sama sales. Jadi tanya-tanya ke dia aja gitu. oke, 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 mungkin kita akan foto dulu sebelum ditutup kelasnya parents ya. Sebelum saya lanjutin sama Zahran. Nah, oke, ya. dalam hitungan tiga, langsung gaya bebas aja. Satu, senyum dong Zahran. Nah, satu, satu, dua, tiga. Oke, mungkin itu aja parents dan juga Zahran. Parents kalau misalnya ada kegiatan lagi boleh keluar dari Zoom ya. Oke, Saya soalnya mau oke, main saya game keluar sama dari. Zahran ya. Boleh. Oke, saya Selamat keluar pagi dari. parents. Oke, terima kasih. Bye. Ya, terima kasih parents ya. Dokumentasi perasaan ini. Oke, so gimana perasaannya Zahran? Deg-degan gak sih kalau presentasi sama papa mama? Sebenarnya, Itu baru pertama kali atau udah beberapa kali? sebenarnya sih kalau apa ya presentasi yang ini kan presentasi yang asli ya. Hmm, Ini jujur pertama kali enggak sebenarnya nggak pertama kalinya juga sih. Mungkin hmm. dulu pas saya kelas 4 SD, kalau nggak salah 4 SD 5 SD itu dulu tuh sekolah tuh sering banget ada acara presentasi dan orang tua wajib ikut. Sebenarnya nggak wajib sih, Oh. opsional sih. Cuman orang tuanya kan kadang suka penasaran gitu kan, jadi ikut sih. Jadi kayaknya sebenarnya sih kayak pas saat itu kan presentasinya kan ini ya banyakkan orang ya. Jadi saya nggak nyadar gitu di mana orang tua saya duduk gitu. Jadi kan rasanya saya nggak terdistract gitu sih. Cuman karena apa ya? Karena ya saya dilihatnya audiens saya cuma dua orang ya, jadi ada ada orang tua yang juga kan, jadi ini apa ya, malu juga gitu kan, nggak takut grogi juga gitu. Tapi lancar kok semuanya jelas ya. Cuman kalau misalnya nanti ada yang tadi sih, yang kalau misalnya presentasi coding, takutnya nanti kamu ada presentasi juga di kuliah. Kalau nanti diminta presentasi coding nggak perlu per baris, nggak perlu. Jadi nanti kamu bilangin aja per kelompok gitu. Ntar bagian misalnya fungsi ini untuk apa, fungsi ini untuk apa. Maksudnya kan satu dev itu adalah satu fungsi ya. Kamu jelasin aja semuanya gitu. Jadi nggak per baris. Hmm. Oke? Soalnya kalau per baris nanti eh, lama banget. Itu udah berapa ratus baris ya. Itu aja. Sisanya good. Overall semuanya bagus ke hit ya targetnya. Dan kita akan mulai. Ya udah pernah main Kahoot belum sih? Aku saya tak pernah sih main Kahoot itu. Enggak di kelas kita. Oh Kahoot kelas om sih nggak pernah sih. Belum ya? Oke, sip. Kita akan mulai aja kalau gitu ya. Iya. Nah, jadi kita akan mulai namanya adalah tebak negara ya. Kita coba belajar pemanasan Oke. tebak-tebak negara dari benderanya ya. Tar, kok gini sih? Tar dulu. Tapi tahu ya caranya ya. Kalau kamu buka dari HP boleh ya. Buka dari HP terus Tahu sih masukin saya pinnya. tahu sih saya pernah main Kahoot juga. Jadi paham juga Nah, cara mainnya gimana. oke, sip. Nah, jadi kayak gini. Eh, nah, sip. Share sound. Start. Nah, coba masukin pinnya ya, Zara ya.
Oke, udah tahu ya cara mainnya ya. Nah, nanti Oh, harus soalnya cek ada di waktu. layar Kak Daud, jawabannya ada di HP kamu ya. Kita mulai. Ada berapa ya? 20-an. Nah, word flex quiz. Easy sih. Coba ini tebak ya. Nama negaranya dari bendera. Nah, pilih negara apa ini? Ya, tahu sih, tapi ini belum Langsung ini sih. pilih. Nah, oke, Ya, mantap. Lanjut. Ada 21 ya. Kita lihat. ya. True or false? Ini adalah bendera negara Cina. Ayo, there's timer ya. Ada timernya. Ah, oke. Iya, Kamu udah pernah main ini belum sebelumnya? Ntar, kuis yang pernah, ini. pernah saya pernah. Oh, Kuis pernah. yang ini, kuis Nah, ini, kuis. oh kuis ini belum. Cuman kalau main Kahootnya pernah. Ah, oke, sip. Takutnya udah pernah. Oke, kalau belum pernah, nggak apa-apa. Nah, jadi ini yang Provos, lanjut ya. Yang tebak lagi dari benderanya. Nah, mantap. Lanjut lagi ya. Kanada, betul banget. Si win strike 3 ya. Nah, terus double points. Negara apa ini? Eh, ayo. Kok iya ya, men? Ini Egypt ya? Egypt ya, Oke. Mesir Ya, ya. gagal win strike. Lanjut. Nah, ini diketik ya. Nama negaranya dalam bahasa Inggris. Nama negaranya dalam bahasa Inggris ya. Diketik. Jangan bahasa Indonesia. Nanti soalnya salah. Sini, Eh, namanya apa sih? kok Barcelona sih? Nama negara. Oh, Spain. Nggak, Barcelona tuh nggak, itu apa? Aduh, klub bola ya? Iya, Spain ya? Oh, Barcelona Spain klub ini. bola. Iya nggak sih? Kayaknya Barcelona klub bola deh. Emang ada nama negara Barcelona? Setahu saya tuh kalau Barca nama kan? klub bola itu tuh ada loh Iya, ini. itu klub bola. Bola ya? Aduh, lanjut. Nah, tebak lagi negara apa ini? Ini South Korea, betul. Mantap, lanjut lagi. Double point, this is Argentina's flag. Nah, oke, false ya, bukan. Mantap. Lanjut lagi. Guess the country from the flag. Nah, negara apa ini? Oke, France, betul banget. Lanjut lagi. Mantap, mulai mulai gercep. Double points diketik dalam bahasa Inggris ya, nama negaranya ya. ya. Mantap. Lanjut. Poland ya. Berikutnya, negara apa ini? Nah, Meksiko. Oke, lanjut. Nah, ini disusun ya. Nama negaranya itu singkatan. Kamu susun dari atas. Kamu susun dari atas. Ini panjang tapi bisa kita singkat dalam 3 huruf. Ya, kamu Oke, urutin siap dari ini. atas. Iya, ini tempat kamu ya. Eh, kok Mana salah sih sih? Kamu maksudnya? urutin apa? Maksudnya gimana sih? Ini nih. UAE kan? United Arab Emirates kan? Iya, tadi UAE kan. Nah, kamu Oh, urutinnya warna apa? oh maksudnya ini apa namanya? Saya kira ini apa namanya?
Kamu Jadi warna gimana sih apa? maksudnya? Saya pengennya Diurutin, kuning, jadi abis itu merah, biru. heeh, heeh. Kamu urutannya apa warnanya? Kuning, apa ya? Oh, oh salah lihat. Merah biru ini, merah biru kuning. Tuh kan. Dilihat dulu, aduh ini ditendang nanti. Kalau di Arab tuh siapa sih presiden atau kerajaan ya? Kayaknya kerajaan dah. Presiden kan? Kayaknya raja. Raja sih kayaknya ya. Kayaknya raja Oh sih. raja, raja Arab. Raja. Sampai sekarang Raja. ini sih. Baru ada tiga gitu. Baru tiga raja yang sebenarnya ini. Apa namanya? Yang tak kalau nggak salah tuh. Presiden atau raja? Aku nggak tahu Presiden tuh. Ini sih raja sih ya. Raja atau presiden nggak tahu saya. merupakan presiden kesatuan. Oh, presiden ya. Oh, Ini iya. presiden UAE tuh tunjuk putra sulungnya jadi putra mahkota. Oh tapi, oh iya tapi tetap ada kerajaannya gitu kali ya. Iya, dia apa ya? Ini kamu setiap Pas hari ngeliat dia orang pakai pertama baju gini nggak? sering sih. Cuman nggak sering banget sih. Nggak terlalu semasif ini masa. Masih Kalau ada di juga yang sekolah? pakai pakaian kasual gitu. Oh Tapi kalau di sekolah nggak sekolah-sekolah sekolah. ya seragam. Seragam biasanya seragam Oh, sekolah gitu. oh ada seragam. Oh nggak kayak gini seragamnya. Enggak. Ya itu biar nggak panas. Ini panas nggak sih baju yang kayak gini panjang gini? Kamu pernah pakai nggak? Justru enggak pernah sih saya pernah. Enggak panas sebenarnya. Tipis itu bahannya sebenarnya. Oh, sip lanjut Ini ya. tipis jadi nggak tebel ya. Jadi apa namanya? Kalau kena panas pun juga nggak panas juga sebenarnya. Tapi nggak harudang lagi. Nggak ini Nggak. keringetan gitu nggak? Nyerap keringet nggak? Malahan jarang keringat sih malahan tuh. Oh iya ya panasnya nggak keringetan ya kalau di situ ya. Kalau saya keringatan ya. Aneh banget. Kok bisa sih nggak ngerti karena nggak pernah nggak pernah ngeliat panas yang nggak keringetan. Oke, lanjut. Nah, guess the country from the flag. Lagi ya. Negara apa ini? Yes, mantap. Japan ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah bendera Kolombia. Yes, lanjut lagi. Salah. Ini bukan bendera Kolombia. Itu Ini udah salah bener dong ya, saya. bendera Kolombia itu. Oke, lanjut. Nah, guess the country from the flag. Hati-hati kebalik ya. Australia gitu. Mantap jiwa. Lanjut lagi. Nah, ini diketik ya. Jawabannya diketik dalam bahasa Inggris. Kayak Indo-Inggris sama sih yang ini. Iya, yang ini sama ya. Ini. Betul, lanjut. Guess the country from the flag. Negara apa ini? Yes, South Africa ya. Mantap banget. Lanjut lagi. True or false? Ini adalah bendera Netherlands. Yes, Ya, salah false. ya. Mantap. Netherlands kayak gimana? Dia sama, Ya Indo ya. cuman birunya itu loh. Dia birunya itu yang Hmm, beda tuh. Biru tua harusnya. betul. Ya, lanjut. Nah, ini diurutin lagi. Yang ini dilihat, lihat hurufnya. Ini gampang sih harusnya. Tuh, S itu merah, A itu biru, O itu kuning. Oh, Diurutin, yang bisa kalau naik. digeser-geser itu. Ini. Oh iya, tadi yang pas awal tuh saya nggak geser. Oh, pantes. Nah, diurutin. Oh iya, iya. USA. Oke, lanjut. Berikut ya.
Country from the flag lagi ya. Nah, negara apa ini? Yes, Russia. Betul banget. Lanjut lagi. Nah, true or false? Ini adalah bendera UK. Wah, mantap jiwa. Oke, jadi itu aja ya untuk hari ini. Complete semuanya dan juara satunya. Terus pemainnya saat sendiri. Mantap. Oke, sip. Nah, itu dia ya Zahran. Jadi, sudah sih. Kita share dulu. Oke, sip. Beres itu aja ya Zahran. Jadi, Kak Daud mau sampaikan lagi berarti yang belum itu ada sertifikat sama rapot ya. Nanti rapot Kak Daud kirimin aja langsung ke grup. Tapi kalau sertifikat nanti ke papa mamanya Zaran aja ya. Soalnya nanti dikiriminnya ke situ. Kita nanti kamu minta lagi aja. Just in case kalau dibutuhin buat apa kampus ya. Kadang mereka butuh nggak sih? Kayaknya waktu itu seleksi organisasi butuh butuh sertifikat Ada sih apa gitu. sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya mungkin untuk untuk sekarang ya, apa namanya, kayak aktivitas di luar sekolah gitu mungkin masih belum dibutuhkan sih sebenarnya. Cuman sertifikatnya itu Oh, mungkin saya mungkin terbutuh juga sih kalau apa namanya, cuman buat nambahin pengalaman aja sih sebenarnya. kalau kamu Buat belum tahu, menambah. nanti misalnya kalau mau daftar IESEC, kayak Kak Daud waktu itu ke IESEC perlu misalnya mau jadi web developernya mereka, kayaknya butuh ada sertifikat kompetensi. Nah, itu boleh disertain. Jadi organisasi-organisasinya kamu cari yang jangan yang di internal kampus aja, coba yang lebih global lagi. Gitu. Harusnya Hmm. di kampus kamu lebih banyak daripada yang di Indo. Nah, just in case ya, nanti kamu pakai itu boleh bebas. Kebutuhannya tergantung sama Zahran aja. So once again, congratulations Zahran ya, jadi udah beres Python Proofers course. Ntar kalau misalnya kamu ada ketertarikan dan ke Python Pro Second Course, nanti bilangin aja ke papa mama, ntar konfirmasi lagi aja ke Kak Daud gitu, mau lanjut atau enggak. Kayak jadwal nanti seperti biasa kita fleksibel, Zahra nanti bisanya kapan, ntar Kak Daud juga coba menyesuaikan. Gitu ya. So that's it Zahran, selamat pagi, selamat beraktivitas, bye-bye. Baik. Bye Zahran.